Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin membentuk tim Pokja atau kelompok kerja makan bergizi gratis untuk mendukung program kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tim Pokja ini akan menjalin kerjasama diantaranya dengan Badan Gizi Nasional. Program kerjasama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakni penyediaan makan bergizi gratis mulai digulirkan melalui percontohan di sejumlah daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Program kerja ini pun mendapat dukungan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai langkah awal untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi siswa, Unhas telah menentukan sejumlah sekolah yang akan menjadi sampel dari program ini, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Terhadap sekolah sasaran itu, Unhas akan melakukan survei. Rencananya survei mendalam akan dilakukan di sekolah-sekolah tersebut dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, pihak kampus juga akan menyediakan makanan bergizi untuk para siswa sebagai bagian dari pengumpulan data. Wakil Rektor Bidang Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, menjelaskan jika setelah dilakukan pengumpulan data, akan dilakukan focus group discussion atau FGD untuk merumuskan rekomendasi terkait pola makan siswa di Makassar. Iya, kita sudah menentukan sampling ya untuk sekolah dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Nah, di sekolah-sekolah tersebutlah nanti kita akan melakukan survei, kita akan menyebar kuesioner, kemudian kita nanti akan juga menemui guru, kemudian orang tua, kemudian kita akan sediakan makanan ya. Kita akan hasilnya tersebut nanti kita akan FGD-kan untuk kemudian menjadi rekomendasi pola makan siswa di Makassar itu seperti apa ya. Kemudian menu apa sih yang sebenarnya disukai oleh mereka ya. Kemudian range harganya seperti apa. Itu nanti kita akan sesuaikan dengan petunjuk dari Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama ya. Intinya Unhas siap untuk mensupport program salah satu program utama dari Pak Presiden kita ya. Yang kemudian nantinya program ini kita harapkan nanti akan memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya dari sisi kesehatan, kita nanti mampu untuk mencegah stunting, tapi juga ada circular ekonomi ya untuk kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi, karena targetnya Pak Presiden itu akan mencapai di 2045 kita 8% pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu negara maju ya, kita meninggalkan middle income trap ya, jebakan negara yang berpenghasilan menengah, sehingga kita bisa lebih sejahtera, lebih makmur lagi seperti itu. Profesor Adi Maulana juga menyebut, selain untuk sekolah-sekolah di Makassar, Unhas juga berencana untuk memperluas jangkauan program ini ke kampus-kampus mereka di luar Makassar, seperti di Kabupaten Sidrap, Kota Baru, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang nantinya akan menjadi titik fokus dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswa di sekitar wilayah tersebut. Iya, kita nanti ada satu pola di mana Unhas nanti akan bertanggung jawab terhadap semua sekolah yang ada radius 5 km dari Unhas begitu. Jadi 5 km dari Unhas ya, itu kan banyak sekolah di situ. Nah, itulah nanti tanggung jawab kita begitu. Tidak hanya itu, karena Unhas punya beberapa kampus di daerah ya, karena ini programnya nasional, Pak Presiden mau semua siswa ya yang bersekolah di sekolah negeri, maka kita juga nanti akan membuat unit layanan pangan ini atau unit layanan penyedia makan bergizi ini di kampus-kampus kita yang ada di luar Makassar. Ada di Sidrap, ada di Baru, kemudian ada di Sopeng ya, kemudian ada di Pindrang, kemudian kita punya juga kampus di Selayar. Nah ini yang kemudian kita akan fungsikan. Nah, salah satu mengapa kita melakukan inisiatif ya untuk kemudian melakukan survei ini, supaya kita bisa menjadi pilot project ya di Sulawesi atau di Indonesia bagian timur. Data dari Unhas ini bisa direplikasi ya. Dan kita juga tentu membuka diri kalau misalnya ternyata Unhas itu dibutuhkan untuk pemenuhan di bagian Indonesia yang lainnya, terutama di bagian timur. Makanya kita berinisiatif untuk membantu untuk mensukseskan kegiatan pemerintah ini begitu. Profesor Adi menambahkan, Unhas juga membuka kemungkinan untuk memperluas dukungannya ke wilayah lain di Indonesia, khususnya di bagian Indonesia Timur.
dengan tujuan memastikan keberlanjutan program ini dapat dirasakan oleh seluruh siswa di tanah air. Dengan langkah strategis ini, Unhas berharap dapat berperan aktif dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, serta memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera di masa depan. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, mahasiswa dikenal sebagai penggerak perubahan yang tak lekang oleh waktu. Namun era digital membawa dinamika baru dalam peran tersebut. Bagaimana mahasiswa masa kini menghadapi tantangan untuk tetap relevan sebagai pengawal kebijakan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bencana asap ini. Oleh karena itu kepada kawan-kawan semuanya, hari ini jangan pernah takut dan jangan pernah mundur sebelum asap ini berhenti. Cepatlah kawan-kawan semua. Mahasiswa kerap disebut sebagai agen perubahan dan pengawal kebijakan. Namun di tengah perkembangan zaman dan era digital, peran ini terus mengalami tantangan dan perubahan. Andika Anas SIPMSI, dosen ilmu pemerintahan Unhas, berpendapat bahwa dengan kemajuan teknologi, mahasiswa memiliki peluang besar untuk memengaruhi kebijakan melalui opini atau petisi yang dapat berdampak signifikan. Pertama, kalau kita merefleksikan di masa Orde Baru, mahasiswa itu sering diperhadapkan dengan tantangan, ya, baik itu dari segi aparat, ya, maupun tindakan-tindakan yang represif. Nah, tentunya orientasi yang terjadi di dalam kemahasiswaan itu, ya, memiliki suatu kekuatan tersendiri. Justru dengan adanya teknologi, bagaimana mereka memanfaatkan, ya, suatu tuntutan, ya, berkaitan dengan kondisi-kondisi saat ini, baik itu di dalam pembuatan opini maupun petisi-petisi yang bisa mengarahkan perubahan-perubahan untuk berdampak kepada suatu kebijakan. Andika menambahkan, perkembangan teknologi saat ini juga dapat membuat mahasiswa terlena, di mana mereka tak lagi merasakan adanya tantangan. Terkait peran mahasiswa sebagai pengawal kebijakan, Aiman Akila, mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas, memberikan pendapatnya terkait kondisi mahasiswa saat ini. Menurutnya ada pro dan kontra terhadap peran itu. Melalui pandangan sendiri menilai mahasiswa apakah masih relevan sebagai pengawal kebijakan, saya sebenarnya ada pro dan kontra terkait itu. Saya pro-nya untuk terkait kalau semisal kita bentuk pengawalannya dalam hal mengajukan petisi atau langsung kita mainnya ke MK, dan juga kalau berbicara pengawal kebijakan mungkin seperti itu untuk hari ini melihat mahasiswa, karena mahasiswa kurang dalam melakukan analisa lebih mendalam karena terlalu cepat mengambil keputusan, sedangkan kegiatan pencarian data atau riset terhadap data yang semestinya kita lontarkan sebelum melakukan petisi atau pengajuan banding lah ceritanya, itu tidak ada. Bukan bahasanya lebih tidak ada sih, belum kuat lah, dan kita langsung melakukan banding. Aiman Akila menambahkan, mahasiswa di era digital perlu memaksimalkan peluang sekaligus menghadapi tantangan yang ada. Dengan melakukan pendekatan yang lebih matang, dinilainya peran mahasiswa sebagai pengawal kebijakan dapat kembali menonjol dan memberikan dampak nyata. Rizka Fraja, Unhas TV. Sakit sariawan, siapapun pernah mengalaminya dan sering dianggap sebagai gangguan kesehatan yang ringan. Nyatanya, sariawan sangat mengganggu saat beraktivitas. Berikut penjelasan mengenai penyebab dan cara penyembuhan sariawan. Sariawan atau penyakit yang memiliki istilah medis stomatitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada mukosa mulut atau lapisan dalam mulut. Peradangan ini menimbulkan efek nyeri dan dapat mengganggu, utamanya saat makan dan berbicara. Ada banyak penyebab dari munculnya sariawan, salah satunya ialah pengaruh hormonal seperti yang terjadi pada wanita yang sedang haid, orang yang mengalami stres, bahkan kurang tidur, juga akibat dari rendahnya imunitas tubuh.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Andi Tajrin. Menurutnya, sariawan dapat muncul karena stres juga kurang tidur. Kalau sariawan yang biasa, yang kita anggap ringan itu karena pengaruh hormonal. Jadi karena terjadi pengaruh hormonal, baik karena misalnya karena kayak pada wanita lagi haid ya, lagi datang bulan, itu bisa terjadi hormonalnya. Pada semua orang dia bisa stres ya, dia bisa dapat tekanan, kurang tidur ya, dia bisa timbul sariawan. Nah, prinsipnya adalah sariawan itu adalah terjadi luka kecil pada mukosa atau lapisan mulut bagian dalam ya, yang terlambat sembuh. Nah, baik karena hormonal atau karena tergigit. Bisa karena tergigit, akhirnya kalau orang normal ya, mukosa mulut ya, pipi yang tergigit itu akan sembuh dengan baik. Kalau yang terganggu hormonalnya atau imunitasnya lagi turun, dia akan terjadi sariawan dulu sebelum sembuh. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unhas ini membenarkan bahwa terkadang sariawan muncul akibat tergigit, tertusuk tulang, atau terluka karena aktivitas lainnya. Namun dirinya menyebut jika imunitas seseorang tinggi, maka iritasi tersebut akan sembuh tanpa menjadi sariawan. Terkait dengan cara menyembuhkan sariawan, dokter spesialis bedah mulut ini menegaskan penggunaan obat oles yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat merupakan cara yang keliru dan justru menimbulkan efek samping yang berbahaya. Orang awam ya paling suka itu menggunakan albotil. Ya, pernah dengar? Nah, mempercepatkan. Jadi albotil itu fungsinya adalah membakar. Jadi dia bakar mukosa yang lagi luka itu sehingga dia kering di situ dengan albotil. Nah, cuman kurang tepat. Karena kenapa? Albotil itu bisa sebagai pemicu kanker. Ya, jadi sebaiknya jangan menggunakan albotil. Memang tidak boleh harusnya, ya. Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan secara mandiri untuk menyembuhkan sariawan ialah dengan rajin menyikat gigi dan mengonsumsi multivitamin untuk mengembalikan energi dan metabolisme yang baik dalam tubuh. Dr. Gigi Andi Tajrin pun menyarankan pengobatan yang paling efektif saat terkena sariawan ialah dengan memperkuat daya tahan tubuh serta menjaga kebersihan mulut. Eva Syarahman, Unhas TV. Polarisasi tajam terjadi di Amerika Serikat setahun terakhir bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan presiden. Satu keluarga belum tentu satu pilihan politik. Lalu apa yang terjadi saat perayaan besar seperti Thanksgiving, saat warga yang mudik untuk berkumpul keluarga berpotensi untuk berdebat seru soal politik? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. November menjadi masa sibuk bagi Melina Slaughter yang bersama suaminya memiliki sebuah peternakan unggas di negara bagian Kentucky. Selain menjual kalkun di pasar, Melina seperti jutaan warga Amerika Serikat lainnya juga akan bersantap kalkun bersama keluarga besar pada hari raya Thanksgiving. We have a couple of people who think a little differently, but for the most part we all get along and don't let outside influences influence how we treat each other and our family. Melina selalu menghindari bicara soal politik bila berkumpul keluarga besar, apalagi di tahun berlangsungnya pemilu seperti sekarang yang diwarnai polarisasi sangat tajam. Yeah, we don't ever bring politics up at Thanksgiving. It's about family, it's about, hanging out with our kids and teaching them how to be thankful and not finding ways to argue. Pendapat serupa diungkapkan sebagian pembeli. I don't think it will heat up in our home, but I would recommend other families that might have some kind of disagreement on the outcome of the election to definitely avoid it, yes. Well, the whole point of Thanksgiving is to be thankful for each other, not to be griping at each other, so it's probably not a good thing to bring up something like that. Survei baru oleh YouGov menemukan sekitar 17% warga Amerika Serikat mengatakan mereka akan terlibat pertengkaran soal politik saat bersantap Thanksgiving bersama keluarga besar. Angkanya lebih tinggi untuk responden usia 30 tahun ke bawah, yaitu sekitar sepertiga responden. During times of family stress, especially during the holidays, when difficult topics come up, civil discourse can really help us to have more productive conversations. And by productive, I don't mean productive in the sense of coming to an agreement. That almost never happens in these cases.
What I mean is that we show each other respect and we learn something from one another. Catherine Joyce mengatakan komunikasi perlu didasari keingintahuan, menghindari prasangka, konstruktif, dan tak berupaya mengubah pendapat lawan bicara. What's really powerful is when people enter this mindset of curiosity, where they are genuinely waiting to hear what someone has to say, and instead of rushing to judgment about what they mean, or, if they're affiliated with this party, they must think this, or vice versa. They're really listening, and then they're trying to understand and repeating back to the person what they've said, and the person clarifies until they really come to understand. And it's such a good feeling when people do that. Sementara itu, survei terpisah oleh Pew Research Center menunjukkan tak sampai sepertiga responden mengatakan mereka berniat untuk membicarakan hasil Pilpres bersama keluarga saat Thanksgiving. Dan jauh lebih banyak lagi, 2/3 lebih dari responden mengatakan mereka akan fokus pada apa saja yang disyukuri selama setahun terakhir. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.